kita lanjut ke soal berikutnya. Sekumpulan berang-berang perlu membawa barang menggunakan lift pengangkut barang ke atas. Hari sudah malam dan layanan lift akan dihentikan. Petugas hanya memberi kesempatan 2 kali naik. 2 kali naik ya. Terus kapasitas angkut lift sekali jalan 30 kilo. Nah ini kapasitasnya 30 kilo. Tantangannya apa? Aturlah sehingga sebanyak mungkin barang yang bisa diangkut dengan hanya 2 kali naik lift. Pilih berat barang yang akan diangkut di lift pertama dan kedua. Oke, mungkin maksudnya seperti ini. Teman-teman suruh milih di angkutan pertama. Di angkutan pertama yang masuk siapa aja, di angkutan kedua yang masuk siapa aja. Oke. Di sini ada berapa? 8, 12, 2, 12, 22, 5, 9, 9, 3. Untuk soal seperti ini, biasanya untuk memaksimumkan ya, maksimalin. Kalau ada batas-batasnya, kita penuhin. Jadi kita benar-benar maksimalin. Gimana caranya biar kita dapat 30 kilo itu sekali angkut. Jadi kalau dilihat di sini, mungkin yang kecil-kecil dulu. Gimana caranya kita cari 30 kilo. 30 kilo itu bisa penjumlahan antara apa sama apa? 8, 12, 2. Nah ini berapa? Ini 24 ya. Nah ini yang paling besar mungkin teman-teman tinggalin dulu aja. Ya, nggak usah dipikirin, kita cari yang lain dulu. Oke, di sini ada berapa? 8, 12, 20 ya. 20, oke. Berarti angkutan pertama bisa jadi yang 12 kilo ditambah 8 kilo. Ini. Kita bedain ya. Angkutan pertama mungkin ini 20. Ini, terus tambah ini, terus tambah ini. Nah, itu udah maksimal banget. Berarti berapa? 12 tambah 8 tambah 2 tambah 5 tambah 3. Ini udah maksimal banget 30 kilo. Berarti ini siap angkut. Yang kedua, berarti kita milih yang lain. Nah, yang lain yang mana? Ini, sama ini. Lebih enggak dari 30 kilo? 12 tambah 9 tambah 9. Oh, pas. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 9, 30. Siap angkut. Udah. Berarti di lift pertama ada mereka, di lift kedua ada mereka. Berarti yang belum diangkut, yang dua-dua. Next ke soal selanjutnya. Ari mempunyai jalanan di halamannya yang cukup panjang. Tetangganya dapat parkir di jalan tersebut, namun hanya bisa mundur untuk keluar sebab jalannya sempit. Karena ia hanya memiliki sebuah mobil, tetangganya meminta izin untuk ikut parkir di jalan tersebut. Supaya yakin tidak ada yang terblokir, ia membuat tabel kapan tetangganya boleh parkir dan kapan harus pergi. Setiap pagi mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Seperti dapat dilihat pada tabel, tak ada yang meninggalkan jalan pada hari Senin. Oke, ini tabelnya ya. Di hari Senin ada keterangan tambahan ini. Ini keterangan hari Senin itu. Ari parkir duluan, kemudian Bob parkir setelah Ari. Artinya apa? Yang masuk duluan ini si Ari, kemudian disusul Bob. Oke, ini gambarnya untuk apa? Ini gambarnya sebagai ilustrasi, teman-teman. Di sini kayak jalan panjang. Nah, jalannya buntu ya. Ini jalannya buntu karena ada tembok. Terus ini mobil pertama, ini mobil kedua. Tadi di sini apa? Hanya bisa mundur. Artinya apa? Kalau kita simpulin, berarti kalau kita mau parkir kan sini ya. Berarti maju, kita parkir. Nah, kita mau keluarnya mundur.
gitu. Berarti secara logika berarti mobil yang harus keluar berarti mobil yang paling akhir gitu. Nah kan kalau mobil yang belakang ini mau keluar berarti otomatis mobil ini harus keluar dulu dong sebelum mobil belakang keluar, karena nggak bisa kan satu arah doang kan ya, itu mungkin. Oke, lalu apa yang mau kita kita cari? Mobil siapa yang terparkir di jalanan tersebut pada Jumat sore? Oke, ini ada tabelnya Jumat sore. Berarti setelah semua peristiwa ini terjadi, mobil siapa yang masih terparkir di garasi Jumat sore? Oke, kita coba perhatiin dulu. Hari Senin, jumlah mobil yang pergi 0. Jumlah mobil yang masuk 2 ya, mobilnya Ari sama mobilnya Bob ya. Berarti di sini gitu ya, jalan buntunya di sini gitu ya. Oke, berarti yang harus keluar dulu Bob gitu sebelum Ari. Lalu apa lagi? Nah, di hari Selasa jumlah mobil yang masuk 3. Ini mobil yang masuk itu ada mobilnya Katie, Ben, sama Roy. Jumlah mobil yang pergi ada 1 mobil. Secara logika gimana? Oh, berarti Bob yang keluar. Oke, aku coret ya. Karena Bob udah nggak di parkiran, berarti Bobnya keluar. Berarti yang di parkiran sekarang ada Ari, Katie, Ben, sama Roy. Oke, hari Rabu. Hari Rabu ada 1 mobil yang masuk, mobilnya Desi, dan 2 mobil pergi. Oke, sebelum mobil Desi masuk, berarti ada 2 mobil yang keluar. Berarti mobilnya siapa? Mobil yang paling belakang, mobilnya Roy sama mobilnya Ben. Oke, selanjutnya hari Kamis, ada 2 mobil yang masuk, mobilnya Vina sama Rosa. Nggak ada mobil yang pergi. Oke, berarti tidak ada yang perlu kita coret. Berarti kalau di hari Kamis bisa kita simpulin mobil yang masih ada di jalan tersebut ada mobil Ari, Katie, Desi, Vina, sama Rosa. Oke, hari Jumat. Jumat nanti yang mau masuk mobilnya si Vino. Mobilnya Vino. Sementara ada 3 mobil yang pergi. Nah, di sini 3 mobil paling belakang yang pergi, alias mobilnya Rosa, Vina, sama Desi. Tersisalah mobil Ari, Katie, sama Vino. Berarti itu yang kita cari. Berarti apa? Siapa mobil yang terparkir pada Jumat sore? Berarti yang masih tersisa di sini. Berarti ada mobilnya Ari, Katie, sama Vino. Nah, gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerjanya dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang 8.20, maka ia didenda. Pagi ini, dia ketiduran, kesiangan, dan tiba di stasiun pukul 8.08. Oke. Lalu apa? Nah, di sini ada kereta ya. Kereta yang akan dinaikin Bob ke tempat kerjanya, ke pusat kota. Di sini ada jadwal berangkat, ada waktu tempuh, sama harga tiket. Tantangannya apa? Kereta mana yang harus dipilih oleh Bob untuk pergi bekerja meskipun terlambat, namun ongkos yang dikeluarkan Bob ya adalah yang paling minimum. Oke, atau yang paling sedikit ya. Ya, minimum, yang paling minimum. Sedikit ya, sedikit atau yang paling worth it kali ya, murah lah ya, murah, worth it. Oke, kita coba tulis poin pentingnya. Denda ya, kita ngomongin denda. Denda itu mulai 08.15 ya, sampai
Kalau 08.30 itu dendanya 10.000 ya. Oke, kalau udah lewat itu berarti 8 sampai 45 itu kena dendanya ditambah 10.000 lagi. Kalau selanjutnya berarti dendanya ini 9 ya, jam 9 dendanya tambah 10.000 lagi. Ya. Kalau sebelum ini belum didenda ya, masih dimaafkan mungkin itu. Oke, Ron baru sampai di stasiun pukul 8.08. Oke, lalu bagaimana? Jadwal kereta di sini bukan jadwal kapan ia berangkat ya, tapi dari mulainya dan datang setiap berapa menit. Oke, Ron di stasiun jam segini nih. Oke, kereta biasa. Kita coba lihat kereta biasa. Kita tulis ya, sampai di stasiun. Oke, karena mulainya jam 6, ini setiap 5 menit ada, berarti 6, berarti yang biasa ya. Kita tulisin aja deh kereta biasa. Setiap 6 ya, berarti 6, 5, terus 6, 10, sampai berapa kira-kira? Sampai 7 juga, terus 8, ya enggak? 8 juga mereka datang, terus setelah 8, dia datang lagi 8.05, terus dia datang lagi 8.10. Nah, Ron kan mungkin pakai ini karena dia datang di stasiun aja pukul 8.08. Berarti Ron Bob kemungkinan pakainya ini ya. Oke, lanjut. Nomor 2, kereta Wirawiri. Dia setiap 10 menit, berarti 6, jam 6, terus jam 8 otomatis dia datang ya, karena kelipatan 10. Jadi selanjutnya datang 18, berarti kemungkinan kayak ini. Oke, kereta ketiga. Ada kereta apa? Dia setiap 15 menit. Di 8 ada 15. Lalu yang terakhir kereta ekspres. 7 setiap 20 menit, berarti 7.20, 7.40, 8, berarti selanjutnya 8.20. Kemungkinan Bob pakai kereta ini atau ya. Oke, selanjutnya gimana lagi? Oke, berarti ini kemungkinannya ya. Si Bob pakai kereta-kereta tersebut. Oke, kalau kasus pertama, ketika si Bob memilih untuk pakai kereta ini, sementara waktu tempuh kereta 40 menit, berarti dia akan sampai ke stasiun kota pukul 8.50. Karena 40 menit kan? Ya, ini 40 menit, berarti 8.50. Lalu ini, kita cari ini 30 menit, berarti 8.40. Kalau ini 20 menit, berarti 8.35. Kalau ini berarti 8.32. Oke, gitu. Lalu, nah kalau udah sampai berarti kita bisa ngitung dong keterlambatannya si Bob. Dia sampai di sini, berarti dia akan kena denda berapa? Sampainya 8.50 ya, sementara 8.50 itu di sekitar sini. Berarti 1, 2, 3, ada 3 kali, berarti dendanya 30.000. Kalau yang kedua dendanya berapa? 8.40. Berarti masih 2 kali denda ya. Berarti 20.000, ini juga dendanya 20.000, 5. Kalau ini juga dendanya 20.000. Sekarang kalau di
di sini dilihat kan yang paling minimum antara 2, 3, atau 4 ya, pilihannya di situ karena ini udah banyak banget 30. Nah, sekarang apa yang kita perhatiin lagi? Yang kita perhatiin adalah biaya keretanya, harga tiketnya. Tiket yang kedua 10, ini 15, ini 20, berarti otomatis yang paling murah buat si Bob adalah kereta yang harganya 10.000. Meskipun telat ya, dendanya sama-sama 20.000. Karena ini tiket yang paling murah, berarti yang paling murah buat si Bob naik adalah kereta Birabiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Pink, kuning, ungu, sama biru ya. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi berikut. Es krim pada stand pertama. Oh, di sini ada 2 stand. Ini stand pertama, ini stand kedua. Bedanya apa? Di stand pertama dia mengikuti instruksi. Kalau stand kedua tidak. Ya, tidak. Oke, tidak ya, tidak mengikuti instruksi. Instruksinya apa tuh? Instruksinya adalah itu. 0 adalah mulai dengan corong kosong. Cone-nya ya, cone es krimnya. Nomor 1, ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Nomor 2, tambahkan 1 bulatan warna berbeda. Nomor 3, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Berarti ini sesuai request dari pembelinya. Oke. Apa yang kita cari? Yang mana merupakan es krim stand kedua. Artinya dia yang nggak pakai instruksi ya, nggak mengikuti instruksi. Oke, kalau ada pilihannya, teman-teman langsung ada aplikasiin ke sini. Kita langsung lihat aja 4-4-nya. Oke, mulai dengan corong kosong. Benar? Ya, semuanya ada corongnya ya. Betul, betul, betul. Oke, yang kedua apa? Ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Oke, 2 bulatan berwarna sama. Oke, 1, 2, benar. Ini 1, 2, benar. Ini 1, 2, benar. Ini 1, 2 juga benar. Oke, selanjutnya tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Oke, ini benar kan? 1 bulatan warna berbeda. Ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Oke, selanjutnya apa? Jika tinggi sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Artinya apa? Ini masih ada tumpukan es krim di atas ya. Berarti belum selesai. Masih ada. Berarti kita kembali ke langkah 1. Ambil warna secara sembarang. Tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Tambahinnya 2. Oke. Ini tadi step yang terakhir ini. Step kedua. Ambil warna secara random, tambah 2 bulatan yang sama. Berarti 2 dan harus sama. Ini 2 sama, benar ya berarti. Oke, walaupun warnanya sama kayak yang di bawah, cuma kan tidak ada aturan bahwa warnanya tidak boleh sama kayak sebelumnya. Itu aturannya adanya di sini doang, di nomor 2. Oke, berarti ini valid ya. Ini boleh. Oke, nah yang B. Dia apa? Tambahkan 2 bulatan warna sama. Nah, di sini nambahinya apa? Nambahinya pink sama ini. Sama nggak? Nggak sama. Berarti ini salah. Nggak ngikutin instruksi. Berarti jawabannya auto. Oke. Kalau dilihat, ini sama benar. Ini juga benar. Oke. Selanjutnya teman-teman boleh cek. Tapi jawabannya langsung aja ke yang B.
Oke, next soal berikutnya. Sekumpulan berang-berang sedang bermain rantai kata dalam bahasa Inggris. Salah satu berang-berang memulai dengan mengucapkan sebuah kata. Berang-berang lainnya harus mengucapkan sebuah kata lain yang dimulai dengan huruf akhir dari kata sebelumnya sampai tidak ada kata yang dapat diucapkan. Permainan akan diulang lagi mulai dari kata lain dan seterusnya. Sejujurnya, kelompok bermain tersebut belum mengenal banyak kata bahasa Inggris, sehingga rantai kata yang dapat diucapkan terbatas kata-kata berikut. Berarti ini, yang disediain cuma beberapa kata di bawah ini. Tantangannya apa? Berapa banyak kata maksimum yang dapat disebutkan dalam sebuah permainan? Oke, apakah semuanya dapat disebutin? Atau jangan-jangan ada yang nggak bisa disebutin? Ya, kita cari tahu. Aturannya apa di sini? Aturannya hanya ini. Mengucapkan sebuah kata lain dengan huruf terakhir dari kata sebelumnya sampai tidak ada kata yang dapat diucapkan lagi. Berarti sampai nggak udah dipakai semua ya. Intinya itu. Contohnya apa misal? Contohnya mungkin ini, ketika kita ngomong nasi, berarti belakangnya i kan, berarti ikan. Terus kalau dilanjutin lagi, n apa? Misal nugget, gitu ya. Oke, terus apa misal teh. Selanjutnya, sampai selesai, sampai semua kata dalam diagram ini tuh habis. Oke, bagaimana? Di sini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah 9-9-nya bisa kita gunakan untuk bermain? Ya, kita cari tahu. Mungkin idenya teman-teman bisa tulis kata awal sama akhir ya. Oke, coba kita lihat dari wood. Wood punya awalan W, akhirnya D, terus ada G, ada W, lock itu L sama G, lalu ada win, ada W sama D, ada willow, W sama W, ini L sama W, ini W sama L, racquetball, R sama L, lalu ini kebalikannya L sama R. Oke, lalu gimana lagi? Nah, biasanya kalau di matematika atau ya berpikir secara logika, teman-teman lihat kesamaan dan perbedaan. Di sini kita bisa lihat banyak kata yang sama ya. Itu kata W, huruf W atau L, R itu ada banyak yang sama. Tapi ada yang beda juga, ini D. Nah, huruf D itu hanya di akhir, nggak ada di awal. Berarti secara logika gimana? Kalau kita nyebutin kata yang akhirannya adalah huruf D, berarti kita nggak bisa mulai lagi. Artinya apa? Permainannya berhenti. Ya udah, kita anggap aja kata ini sama kata itu kita harus mainkan sebagai kata yang paling akhir kita sebut. Itu berarti yang paling akhir kita sebut mana? Ini sama itu. Berarti paling akhir ya, paling akhir kita sebut. Berarti otomatis salah satu dari mereka nggak kita pakai. Berarti ada salah satu yang tereliminasi. Misal ini ya, yang tereliminasi yang pakai ini, katakanlah semua kata di sini bisa dipakai. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak kata maksimum yang disebutkan dalam permainan ada 8 kata. Tapi bisa nggak kita pakai 8 kata itu? Oke. Ya, teman-teman perhatiin aja.
gimana caranya biar berakhir di would atau win. Oke, kita bisa pakai panah mundur mungkin. Kita coba yang would dulu ya. Kita mau ke sini atau ke sini boleh, atau ke sini boleh. Coba ke sini, pakai panah mundur. Berarti ini sebelumnya ada kata ini, sebelumnya ada kata ini. Nah, sebelumnya ada kata mana? Ada kata ini, sebelumnya ada kata ini, lalu sebelumnya mungkin ada kata ini, terus sebelumnya biar kena semua. Berarti sebelumnya ada kata ini, terus sebelumnya ada kata ini. Udah, semuanya bisa. Oke, berarti kata maksimumnya ada 8 ya. Kita coba pakai yang would. Coba bisa nggak? Win. Kita coba win ya. Win ke sini. Will ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini cuma bisa ke sini. Ya nggak? Ya kan? Karena panah mundur. Nah ini bisanya ke sini, ini bisa ke sini, bisa ini. Oh, ada 9 juga. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Oke, berarti banyak kata maksimum yang dapat disebutkan adalah 8. Oke, semoga bermanfaat. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.